Halo teman-teman, perkenalkan saya Marasa Ramhawati, siswi dari SMA Setiabudi Semarang, kelas 12 IPA, dengan nomor urut 13. Di sini saya akan mereview secara singkat novel sejarah dengan judul Cantik Itu Luka. Yang pertama, identitas novel. Judul novel Cantik Itu Luka, penulis Eka Kurniawan, jumlah halaman 505 halaman, penerbit PT Gramedia Utama, kategori roman, tahun terbit 2012, harga buku Rp125.000, ISBN 97897922788804. Yang kedua yaitu sinopsis. Novel Cantik Itu Luka merupakan karya pertama Eka Kurniawan. Novel ini menceritakan tentang kehidupan Dewi Ayu, seorang pelacur dan paras yang cantik rupawan, di kota Halimunda pada masa kolonial Belanda. Ia dibesarkan oleh kakek neneknya setelah ayah dan ibunya diusir karena pernikahan yang sedarah. Meskipun demikian, ia tumbuh menjadi gadis yang kuat dan pemberani. Keberanian Dewi Ayu tampak saat ia ditawan oleh tentara Jepang. Di tempat itu, ia harus mengorbankan kesuciannya untuk membantu rekannya di tempat penampungan. Setelah 2 tahun di penjara, Dewi Ayu dan belasan gadis tahanan lainnya dipindahkan di sebuah rumah mewah untuk dijadikan seorang pelacur. Disinilah kehidupan Dewi Ayu sebagai pelacur dimulai. Ia dipaksa untuk memenuhi nafsu para tentara Jepang pada masa itu. Sebagai seorang pelacur, ia memiliki 4 orang anak perempuan dari ayah yang identitasnya tidak diketahui. Akhirnya, jawaban dari penyebab kutukan tersebut diketahui oleh Dewi Ayu. Ternyata, kutukan ia berasal dari tangisan seorang pria. Tangisan ini berupa penderitaan karena kekasih yang dicintainya dipaksa menikah dengan pria lain. Kekasih yang dicintainya adalah ibu Dewi Ayu, yaitu Mayang. Dewi Ayu menikah dengan orang Belanda yang bernama Henry Stambler hingga lahirlah Dewi Ayu. Pria yang mencintai Mayang menyimpan dendam yang sangat besar kepada Mayang dan Henry Stambler, serta semua keturunannya. Dendam itu membuat kutukan yang menjadikan semua keturunan Mayang dan Henry Stambler merasakan penderitaan yang ia rasakan selama hidupnya. Yang ketiga yaitu unsur intrinsik. Saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa unsur intrinsik yang ada di dalam novel sejarah yang telah saya baca. Yang pertama yaitu alur. Dalam novel Cantik Itu Luka, penulis menggunakan alur maju dan mundur, sehingga pembaca tidak merasa kebingungan dalam membaca ceritanya. Karena transisi pergantian antara setiap adegan tertata rapi dan halus. Tokoh-tokoh yang ada di dalamnya sangat menarik dan juga unik. Kisah di dalamnya tidak hanya mengisahkan tentang sejarah kehidupan, tetapi juga ada kisah kolonialisme di Indonesia, komunisme, perjuangan kemerdekaan, horor, dan juga kisah cinta yang disajikan secara menarik. Yang kedua yaitu sudut pandang. Menggunakan sudut pandang orang ketiga sebab pencerita berada di luar cerita dan menyebutkan tokoh dan nama-nama mereka atau kata ganti orang ketiga, dia atau mereka. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang bisa dikutip dari novel ini yaitu kecantikan itu bukanlah segalanya, karena yang terlihat indah belumlah tentu benar-benar indah. Banyak luka, petaka, bahkan sampai pertumpahan darah hanya demi memperebutkan sesuatu yang indah tersebut. Sebab cantik itu luka. Cukup sekian, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.